Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati ibu-ibu hamil yang kami cintai dan kami banggakan. Untuk yang pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi ini dapat melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil. Kedua kalinya sholawat dan salam kami haturkan kepada beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong orang yang mendapat syafaatnya. Amin amin ya robbal alamin. Lah, sebelum melaksanakan kegiatan kelas ibu hamil, perkenalkan dulu, barangkali ada yang lupa atau belum kenal saya, nggih. Nama saya Sri Renita Utami, biasa dipanggil Renita. Ada yang ingin ditanyakan lagi untuk perkenalan? Status alhamdulillah sudah beranak 3, nggih. Apalagi alamatnya di Desa Kerasa Ageng dan bidan desa di sini dan di Kapundutan, nggih, ibu-ibu, nggih. Nah, sebelum melakukan kegiatan ibu hamil, kelas ibu hamil ini untuk mengukur kemampuan ibu-ibu hamil semua, nanti bisa mengerjakan soal pretest terlebih dahulu. Nanti Ibu Kusrini bisa membacakan soalnya dan nanti yang lain menjawab, nggih. Monggo bisa dimulai dari sekarang. Ini nanti membuat nama juga, Pak. Nggih. Ini tak. Pilihan jawaban pada soal di bawah ini dengan memberi tanda silang atau berarti jenengan nanti memilih A, B atau C, nggih. Berarti Bisa A, B, C. Lebih pilih jawabannya dapat lebih dari 1 nantinya. Misalnya A benar, B benar, C benar, berarti A, B, C jawabannya. Misalnya kok sampai apa itu D apa C, Bun? Sampai D. Sampai D, misalnya kok A, B, C, D benar semua, berarti nomor 1 A, B, C, D kayaknya nih, nggih. Ya, berarti ini soal yang pertama. Apa tanda-tanda perubahan tubuh selama masa kehamilan? A. Payudara membesar. B. Berat badan bertambah. C. Perut membesar. D. Tidak tahu. Sudah selesai semua. Nilai tertinggi berapa dari pretest? Tertinggi berarti 90. Paling rendah 60. Lah, nanti setelah kelas ibu hamil ini diharapkan bisa meningkat, nggih, nilainya. Untuk awal ini enggak apa-apa, kan memang untuk mengetahui pengetahuan panjenengan. Nanti setelah selesai bisa 100 semua? Bisa. Nggih. Langsung nggih dimulai mawon, nggih. Nah, sekarang kelas ibu hamil. Sebelumnya udah pernah kenal dengan kelas ibu hamil belum? Apa kenalnya kelas yang di sekolahan aja? Berarti sekarang di sekolahan aja, nggih. Nah, sekarang tidak hanya di sekolahan saja ibu hamil, juga ada sekolahnya, ada kelas ibu hamil. Nah, merupakan sarana belajar kelompok tentang kesehatan bagi ibu hamil dalam bentuk tatap muka, bertujuan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan ibu-ibu mengenai kehamilan, persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir melalui praktek dengan menggunakan buku KIA. Pun gadah sedanten buku KIA? Sudah. Dibaca napa mboten? Baca. Ada yang tidak. Napa bar periksa mangke ditumpuk teng griya? Iya, Lah, ini tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, mengubah sikap dan perilaku agar memahami tentang menjaga kehamilan, persiapan persalinan, perawatan nifas, dan perawatan bayi baru lahir, ya. Kemudian kesehatan ibu dan janin itu terutama pada saat kehamilan sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain gizi ibu hamil. Masih ada yang berpantang makanan tidak?
Ada. Tidak di sini, kalau di rumah ada. Oh, di sini nggak ada, di rumah ada. Terutama apa yang tidak boleh dimakan ibu hamil? Salak. Salak, terus yang mari seret, terus napa cumi. Cumi. Nggih, bayine mari Lele, mari hitam. matil. Oh, lele mari matil. Nggih. Wah, padahal niku makanan yang banyak mengandung protein, sangat bermanfaat sekali buat pertumbuhan bayi. Misal tidak boleh makan itu, berarti harus diganti dengan protein yang lain. Kemudian ibu hamil itu harus melakukan pemeriksaan kehamilan secara rutin, minimal berapa kali? 4 kali. Sekarang berapa ya? Minimal berapa kali? Dulu 4 kali nggih. 4 kali sekarang. Sekarang berapa? 6. 6 kali. Apakah kehamilan itu, adakah yang tahu? Perut buncit jadi besar. Perut itu lebih besar. Kehamilan apa? Kehamilan itu? Perutnya isi bayi. Oh iya, betul sekali nggih. Berarti perutnya berisi bayi. Kalau perut besar bukan berisi bayi, namanya hamil apa bukan? Bukan. Tapi kehamilan merupakan masa di mana terdapat janin di dalam rahim seorang perempuan. Masa kehamilan didahului oleh terjadinya pembuahan atau bertemunya sel telur dengan sel Apa kayak? sperma. Sperma itu punyanya siapa? Bapak. Suami. Setelah pembuahan akan terbentuk kehidupan baru berupa janin yang tumbuh di dalam rahim. Kalau pada saat masa subur, misal berhubungan tidak pada masa subur, ya tidak hamil. Makanya kadang kan ada yang 6 tahun tidak hamil-hamil. Nah, niku berarti berusahanya ketika masa subur itu untuk berhubungan. Kemudian ini tanda-tanda kehamilan. Tanda kehamilan apa mawon, Mbak Desi? Nggih. Kok ngerti kayak meteng tanda-tandanya biasanya napa? Betul, tidak haid. Terus napa malih Bu Uma? Perubahan badan yang tadinya kurus mungkin kelihatan lebih segar. Iya. Perutnya menjadi besar, nggih. Terus payudaranya membesar. iya, betul sekali. Kemudian ya kalau ibu hamil payudaranya membesar, kemudian terjadi terlambat haid, kemudian apalagi tadi? Mual. Nah, betul nggih. Lah itu semua tanda-tanda pasti atau bukan? Tanda pasti kehamilan apa mboten? Bukan nggih, kalau itu ya merupakan tanda kehamilan tapi bukan tanda pasti kehamilan. Kadang kan mual, enten tiyang masuk angin niku mual nggih, ngertos hamil padahal masuk angin. Lah terus napa enten sing terlambat datang bulan. Tapi kadang enten sing siklusnya mboten 1 bulan sekali mens nggih, ada yang 2 bulan sekali. Lah kemudian apa? Payudara terasa besar. Kalau mau menstruasi juga perasaannya seperti itu nggih. Payudaranya sakit dan besar. Lah yang merupakan tanda pasti kehamilan, yang tanda pasti kehamilan ada yang tahu? Apa? Adanya gerakan bayi atau janin nggih, adanya gerakan janin sudah terasa, kemudian detak jantung janin itu sudah terdengar, itu berarti sudah merupakan tanda pasti kehamilan. Dilanjut, keluhan yang sering dialami ibu hamil. Lah niki keluhannya tadi udah disebutkan nggih, napa? Mual, muntah, kemudian apa malih? Pusing, nggih, kemudian apa? Napa malih niki? Nyeri pinggang, nyeri kaki, bengkak nggih. Nah niku. Lah niku asline misale kados bengkak niku kan kados tiyang Jawa matur ampun meres gombalan kok bayine nonjang sikile marai bengkak. Iku asline saking niku napa pancen enten penyakit lain. Oh, nggih. Lah niku mitos atau fakta? Mari kita lihat jawabannya. Nggih. Pesan gombalan sing lanang. Nyipretipun jare. Nah, pada ibu hamil itu ada bengkak, itu ada 2 macam. Ada yang normal, ada yang tidak normal.
bengkak yang normal ketika dibawa istirahat terus dikasih bantal ganjel nggih, diganjel bantal niku akan hilang. Niku bengkak yang normal, tapi ada bengkak yang merupakan tanda bahaya. Niku berarti bengkaknya biasanya dibawa istirahat mboten hilang. Biasanya bengkaknya tidak hanya di kaki, tapi sampai ke tangan, sampai ke perut, sampai ke wajah. Atau dinamakan udem anasarka kalau pada kesehatan. Itu biasanya karena apa? Karena tekanan darah tinggi atau karena protein urin positif. Makanya kalau pada ibu hamil dilakukan pemeriksaan pipis untuk mengetahui protein urinnya positif atau tidak. Kalau positif biasanya tanda-tandanya niku merupakan tanda dari preeklamsi. Preeklamsi niku sing mangke ndadosaken kejang. Nggih. Berarti secara niku mboten enten kaitane kalih nyiram niku, itu hanya karena etika mawon nggih. Lebih ke etika, misalnya bar meres gombal ampun disiram teng suku niku ke etika. Ya dibuang pada tempat limbah kaya niku nggih. Mboten disiramke. Iya, sini punya telo tuwa. Nggih. Ya tapi ampun dilah ya ora kae ampun dibantah nggih. Di niku mawon, tapi kita lihat niku nih. Nah niki perubahan fisik ibu hamil niki 1 bulan niki nggih. 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, 4 bulan. Nah niki pada saat 4 bulan biasanya ditiupkan apa? Roh nggih. Makane kadang napa diperingati 4 bulanan atau ngapati. Dan pada saat 4 bulan biasanya ibu mulai merasakan gerakan janin. Nah mulai 16 minggu ibu hamil harus peka, harus memperhatikan gerakan bayi nggih. Misal kok dereng obah, kok dereng kedut, tolong bilang ke tenaga kesehatan. 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, 8 bulan, 9 bulan iki sudah lengkaplah. Posisi bayi yang benar berarti posisi kepala teng pundi? Bawah. Di bawah. Posisi ari-ari atau plasenta di mana? Yang benar posisi ari-ari itu di atas. Teng mriki nggih. Niki. Boten teng ngandap. Nek teng ngandap berarti nutupi kepala bayi. Mangatikan badhe damel lewat medal nggih. Nah, tapi ketutupan plasenta atau ari-ari maka niku merupakan keadaan yang tidak normal. Lanjut nggih, perubahan emosional ibu hamil. Ibu hamil biasanya sensitif napa mboten? Iya. Sensitif napa mboten? Kadang lebih manja napa mboten? Pingin diperhatikan suami napa mboten? Misal kok pingin napa-napa mboten dituruti gelo napa mboten? Gelo banget. Gelo banget. Padahal biasanya njaluk apa-apa ya ora dituruti nggih. Tapi dong hamil lah. Iki kok dadane ngiler padahal sing ngiler simake nggih. Lah terus sedih. Nah niki nek sing sedih sendirian terus sampai napa nggih berdiam diri mboten purun komunikasi kali rencange niku malah merupakan suatu keadaan sing perlu diwaspadai nggih. Terutama ke kejiwaan. Kalau ada yang seperti itu tolong dilaporkan atau bilang sama tenaga kesehatan nanti untuk di screening jiwa. Kemudian lanjutnya sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Mungkin sharing mawon nggih. Sing udah hamil kedua, ketiga, kayak gini, misalnya badhe bercerita, monggo atau ingin yang ditanyakan. Enten? Mboten? Lanjut nggih. Apa Bu Uma dulu itu yang mengalami bengkak? Oh iya, diceritakan. Nggih. Riyen kan ngantos pun badhe teng rumah sakit nggih, babarane nggih. Berarti 3 bulan kan mengalami darah tinggi. 3 bulan. 180. Nggih. Terus kan berobat ke puskesmas berkali-kali. Ya. Tapi sampai lahiran kok tidak ada perubahan. Tensinya masih tinggi. Ya. Tapi pas begitu lahir langsung kembali 120. Oh. Waktu di opnam itu juga masih tinggi. Kalau di opnam itu kan hamil yang kedua.
Oh, yang Itu bengkak itu yang Yang bengkak yang pertama. pertama. Oh, nggih, Bengkak nggih. seluruh tubuh Oh. Nah, Darahnya niku tinggi. babarane di rumah. teng griya. Mm. Jenengan apa mengalami pusing? Buatan Tapi mboten ngantos kejang nggih. buatan Protein urinnya positif napa mboten, Bu? positif ketinggalan. Positif. Jadi saya gini. Mungkin nah keadaan yang seperti itu yang perlu diwaspadai, kadang bisa menyebabkan kejang niku nggih. Tapi anaknya kok bayi lahir langsung. Nah, itu berarti yang orang Darah bilang normal. itu apa gawan bayi kayak gitu atau yang disebut keracunan kehamilan. Berarti karena ada bayi itu membuat jenengan itu nopo kados keracunan niku kan tensinya naik, bengkak dan lain sebagainya. Begitu bayi lahir sudah terselesaikan masalahnya nggih. Kadang kan enten juga yang sakit gigi, mangke marine nek pun lahiran nggih napa mboten? Nggih. Nah, terus niki nggih pemeriksaan kehamilan. Pemeriksaan kehamilan dilakukan minimal yang dulu 4 kali, sekarang 6 kali. Harus dengan dokter spesialis napa mboten? Nggih, dokter spesialis ora ketang sepindah kedah periksa dengan dokter spesialis nggih. Karena apa? Untuk mengetahui faktor resiko. Ya semoga saja normal semua, nanti bisa dilakukan persalinan secara normal. Kalau normal bisa di rumah, di puskesmas. Kemudian pelayanan kesehatan pada ibu hamil. Biasanya nek periksa diukur napa mawon? Tinggi badan, nggih napa malih? Berat badan. Betul. Terus napa malih? Lingkar lengan atas. Lingkar lengan atas yang normal berapa? 23 lebih. 23,5 nggih. Kalau di bawah niku berarti Tidak normal atau disebut kek. Nggih, niku harus banyak mengkonsumsi misalnya susu, buah-buahan, sayur-sayuran. Makannya ibu hamil lebih banyak apa lebih sedikit? Banyak. Lebih banyak. Berapa kali dari ibu normal? Berapa kali? 2 kali. Apa 5 kali? Alhamdulillah. Kemudian itu tadi ya, pemeriksaan laboratorium harus. Nah, sekarang untuk ibu hamil diberinya tablet yang berapa? 180 sama dengan botolnya sekalian nggih. Sing pun asal sinten? Mbak Sursana pun asal, Mbak Miftah jenengan pun, Mbak Desi dereng, mangke berarti mereka nggih kersane angsal. Niku berarti 180 itu harus habis selama kehamilan. Tiap hari diminum mboten? Tidak diminum ini. Kemudian menjaga ibu hamil sehat dan janin sehat, cerdas. Lah pingin bayinya cerdas mboten? Pingin bayinya sehat mboten? Nah, apa yang harus dilakukan? Apakah hanya sekedar pingin atau harus ada ikhtiar? Ada ikhtiar ya di sini. Makan makanan yang beraneka ragam. Tadi ada protein, kemudian ada sayuran, kemudian ada buah dan juga susu. Bagaimana mau berkembang dengan baik? Bagaimana mau cerdas kalau asupan nutrisinya aja kurang? Nah, masa yang sangat penting adalah 1000 hari perkembangan atau 1000 hari kehidupan. 1000 hari berarti dari awal kehamilan sampai nanti usia 2 tahun itu. Manfaatkan baik-baik kalau panjenengan semua pingin mendapatkan anak yang cerdas. Niku perkembangan otak masih terjadi di situ. Penuhilah kebutuhan nutrisinya. Kemudian hal-hal yang harus dihindari oleh ibu selama hamil napa mawon? Merokok angsal mboten? Nggih, terus napa malih? Bekerja berat, nggih. Niki posisi napa? Betok embere ampun bungkuk nggih, mangke misal kok salah urat teng mriki saged menyebabkan nyeri atau sakit punggung.
Kadang-kadang bahannya kan Kemudian apalagi minum minuman yang beralkohol. Contohnya apa? Sing bir. Napa malah sing niku kan pun jelas-jelas nah sing ringan tapi beralkohol napa? Nggih. Coca-Cola. Nggih, bersoda niku nggih. Tasik do ngunjuk niku mboten? Mboten. Kemudian minum obat tanpa resep dokter. Angsal mboten? Berarti kalau ada keluhan harus dengan resep dokter, harus konsultasi. Kemudian minum kopi boleh mboten? Sekedar mawon. Nggih, minum jamu boleh mboten? Mboten. Nah, ini mitos ibu hamil mengurangi makan makanan supaya bayi tidak besar. Di sini benar mboten? Ada mitos niki nggih. Ibu hamil harus mengurangi makan makanan. Nang apa? Nanti bayine kegeden. Niki ada mitos seperti itu. Bener napa mboten? Nah niki bayine 5 kilo 5an. Es. Oh, Bayinya ageng. ageng. Oke. Esnya es apa dulu nggih? Kalau es batu tidak ada manis, tidak ada santan, itu tidak menyebabkan besar. Yang menyebabkan besar itu adalah yang manis, santan nggih. Niku yang berlemak. Kemudian persiapan menghadapi persalinan apa mawon yang perlu dipersiapkan. Tanggal persalinan pun dong kertas sedanten. Sampun. Kemudian siapkan dana. Dana sampun? Sampun. Nomor 1 nggih, siapkan calon pendonor darah. Nah, berarti ibu hamil harus tahu golongan darah masing-masing. Pun kertas sedanten golongan darahnya? Sampun. Nanti berarti dicek lagi ya kalau yang lupa. Atau dulu masih ada bukunya bisa ditunjukkan Mbak Sursana pun kertas darah. Berarti mangke nek teng puskesmas niku nggih nyuwun dicek golongan darah nggih. Mbak Miftah pun kertas. Kemudian putuskan tempat dan penolong persalinan. Nah, jenengan harus mempersiapkan saya mau bersalin di mana. Misal yang normal saja bisa di puskesmas. Misal yang sudah ada riwayat, misalnya operasi atau dan lain sebagainya harus dikonsultasikan dengan dokter kandungan, nanti bisa langsung direncanakan untuk persalinannya. Jadi tidak mindho gawen istilahnya nggih. Misal ke ujung-ujungnya sesar tapi tidak direncanakan dari awal, jadi jenengan sudah merasakan kenceng-kenceng, sudah merasakan kesakitan, ujung-ujungnya sesar. Tapi kalau sudah terprogram, nanti jenengan tidak usah merasakan kenceng, sudah diprogram misalnya sesar. Jadi kan lebih enak nggih. Kemudian siapkan transportasi menuju kesehatan. Mobilnya disiapkan. Kimutan Agustus. Monggo kali disambi. Santai mawon sambil menikmati. Oh, lah papatin ngiring-ngiring. Iya asli nih. Siapa lagi? Udah kok. Bon. Sekalian nasinya apa nanti snack dulu? Nasinya merikin apa? Men bikai. Nah. Selamatan. Mentongani di setering Bu Ustazah Umah. Monggo kali disambi dilanjut nggih niki hubungan suami istri selama hamil. Angsal mboten? Angsal. Kalau hamil awal boleh tidak? Boleh tapi cuma jaga masing-masing. Oh, nggih. Berarti jawabannya hubungan suami istri selama hamil boleh enggak? Boleh, tetapi dengan berhati-hati. Misalnya pada kehamilan awal juga harus berhati-hati. Karena yang kandungannya lemah, kalau tidak berhati-hati dapat menyebabkan apa?
keguguran karena mungkin terlalu kencang, kemudian karena itu cairan spermanya itu. Cairan sperma kan mengandung hormon yang namanya prostaglandin, itu yang menyebabkan kenceng. Nah, kalau hamil muda kenceng-kenceng, maka akan terjadi pembukaan jalan lahir dan akan menyebabkan keguguran. Lah, kemudian kalau trimester kedua aman nggih, tapi ya tetap dengan hati-hati. Hati-hati Mbak Desi. Selanjutnya untuk trimester 3 juga aman dengan catatan tadi hati-hati. Nah, catatan yang lebih penting lagi kalau sudah menjelang taksiran persalinan, bayi kok belum lahir-lahir, maka itu dianjurkan. Karena apa? Karena tadi sperma niku mengandung hormon prostaglandin yang menyebabkan perut menjadi kencang-kencang. Nah, dengan dimasuki sperma nanti akan merangsang kontraksi. Kalau kontraksi terus sering, maka nanti akan terjadi proses persalinan. Itu nggih. Sambil saya lanjutkan, nanti berarti ada post-test. Post-testnya soalnya kan sama, insya Allah udah bisa semua nggih. Untuk hasil post-testnya, alhamdulillah sudah bagus-bagus. Sudah nilai yang terendah itu 90 dan yang tertinggi sudah 100. Berarti untuk kegiatan kelas ibu hamil pada pagi ini alhamdulillah berhasil. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.